Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan dengan NIM 857476168. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan singkat hasil pengamatan yang bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah bimbingan konseling DSD dengan dosen pengampu Ibu Triana Lestari SPD MSI. Adapun hasil asesmen yang saya peroleh, yaitu layanan bimbingan ini berasal dari hasil asesmen kebutuhan siswa kelas 5 di SDN 2 Tugu Mulya yang dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu observasi langsung, wawancara singkat dengan siswa, dan analisis hasil tugas membaca pemahaman. Dari asesmen tersebut, ditemukan bahwa terdapat ketidakmerataan kemampuan membaca pemahaman di antara siswa. Secara khusus, 1 dari 3 siswa menunjukkan ketidakpahaman dalam mengidentifikasi ide pokok, menafsirkan makna bacaan, dan menjawab pertanyaan inferensi sederhana. Siswa dengan kemampuan rendah terlihat masih terpaku pada proses membaca kata demi kata, sehingga pemahaman terhadap isi teks menjadi kurang optimal. Sementara itu, siswa dengan kemampuan sedang sudah memahami isi bacaan, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan siswa dengan kemampuan tinggi mampu mengolah informasi dengan cepat dan tepat. Berdasarkan hasil asesmen ini, maka guru BK menetapkan bahwa layanan yang diberikan perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan membaca pemahaman, terutama bagi siswa yang masih mengalami hambatan dalam memahami isi teks secara utuh. Yang kedua yaitu cara penyesuaian dalam pembelajaran membaca pemahaman. Untuk siswa yang cepat tanggap, kegiatan membaca diarahkan pada teks yang lebih panjang dan menantang. Mereka diberi kesempatan untuk menemukan ide pokok, menyimpulkan isi bacaan, dan membantu temannya dalam diskusi kelompok. Hal ini bertujuan agar kemampuan mereka terus berkembang dan tetap termotivasi. Kemudian, untuk siswa yang membutuhkan waktu lebih lama, kegiatan membaca dibuat lebih sederhana dan bertahap. Siswa dibimbing membaca per paragraf, mengenal makna kata sulit, lalu menjawab pertanyaan sederhana tentang isi teks. Guru juga memberikan pendampingan lebih intensif agar siswa tidak merasa tertinggal. Kemudian, hasil yang teramati dari seluruh rangkaian pembelajaran membaca pemahaman. Yang pertama, pada awal pembelajaran, siswa tampak antusias saat guru menjelaskan tujuan kegiatan membaca pada hari itu. Siswa yang cepat tanggap langsung fokus dan siap mengikuti kegiatan. Sedangkan siswa yang membutuhkan waktu lebih masih tampak ragu dan memerlukan dorongan untuk memulai membaca. Guru memberikan motivasi ringan agar semua siswa tetap bersemangat. Yang kedua, pada kegiatan inti, terlihat perbedaan kemampuan yang cukup jelas. Siswa yang cepat tanggap mampu menemukan ide pokok dan menjelaskan isi bacaan dengan baik. Sementara itu, siswa yang membutuhkan waktu lebih masih perlu bimbingan, terutama dalam memahami makna kata sulit dan menyimpulkan isi teks. Guru berperan aktif mendampingi dan memberi pertanyaan pemandu agar siswa tetap terarah. Pada kegiatan akhir, seluruh siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali isi bacaan. Siswa yang cepat tanggap mampu menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Sedangkan siswa yang membutuhkan waktu lebih menunjukkan peningkatan meskipun masih sederhana. Mereka mulai berani mengungkapkan pemahamannya. Kemudian, hasil pembelajaran dan implementasi strategi guru. Yang pertama ada strategi scaffolding. Guru memberikan bantuan bertahap saat siswa membaca. Misalnya, dengan memberi contoh cara menemukan ide pokok terlebih dahulu sebelum siswa mencoba sendiri. Setelah siswa mulai paham, bantuan tersebut dikurangi secara perlahan. Kemudian yang kedua, diferensiasi pembelajaran. Siswa yang cepat tanggap diberi teks bacaan yang lebih menantang, sementara siswa yang membutuhkan waktu lebih diberikan bacaan yang lebih sederhana serta bimbingan tambahan. Kemudian, pada model pembelajaran multisensori, pembelajaran melibatkan gambar, tulisan, dan aktivitas membaca bersama. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami isi bacaan, karena mengungkapkan lebih dari satu indera dalam proses belajarnya.
Kemudian, pada penguatan positif dan umpan balik, guru memberikan penguatan positif dan umpan balik secara langsung, seperti pujian dan dorongan, agar siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berlatih. Kemudian, pada poin yang kelima, pada kelas yang dinamis dan kondusif, guru aktif berinteraksi dengan semua siswa, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan terbuka. Poin yang keenam, tantangan dalam mengelola perbedaan kecepatan belajar siswa. Adapun tantangan yang dihadapi adalah mengelola perbedaan kecepatan belajar antar siswa. Namun, guru mampu mengatasinya dengan memberi waktu tambahan bagi siswa yang masih kesulitan tanpa menghambat siswa yang lebih cepat. Pada bagian lesson learning atau pembelajaran yang diperoleh guru, dari seluruh rangkaian kegiatan, guru memperoleh pembelajaran berharga bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Yang pertama, guru menyadari bahwa dalam pembelajaran membaca pemahaman, tidak cukup hanya menekankan kelancaran membaca saja, tetapi juga perlu menumbuhkan pemahaman makna dan minat baca siswa. Yang kedua, penerapan strategi seperti scaffolding, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan positif terbukti membantu siswa belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Yang ketiga, guru juga belajar pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif dan menciptakan suasana kelas yang kondusif agar siswa berani mencoba dan tidak takut salah. Pada kesimpulan, dari hasil observasi dan praktik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman setiap siswa memang berbeda-beda. Ada yang sudah mampu memahami isi bacaan dengan cepat, ada pula yang masih perlu waktu dan bimbingan tambahan. Dengan penerapan berbagai strategi pembelajaran seperti scaffolding, diferensiasi pembelajaran, serta pemberian penguatan positif dan umpan balik langsung, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Proses ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari seberapa cepat siswa memahami bacaan, tetapi dari sejauh mana setiap anak mengalami perkembangan dan merasa termotivasi untuk terus belajar. Maka dari itu, kita sebagai guru perlu terus melakukan refleksi penyesuaian strategi dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, agar seluruh siswa dapat berkembang optimal dalam kemampuan membaca pemahaman. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.